Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Samsung Galaxy M34 5G. Ini smartphone trends yang bisa dibilang perubahannya ternyata menggiurkan ya teman-teman. Dari mulai baterainya nambah gede jadi 6000 mAh dengan bodi yang tetap terasa slim. Layar vivid karena udah pakai panel Super AMOLED, kameranya juga dilengkapi dengan OIS yang bisa diandelin buat kebutuhan bikin konten, dan pilihan warna yang juga menarik. Ada dark blue, silver, dan juga blue. So, langsung ditonton videonya sampai akhir. Galaxy M34 ini tuh hadir dengan bahasa desain yang khas ala Samsung 2023 teman-teman, dengan kamera yang minimalis kayak gini. Bodinya ini berbahan polikarbonat dengan finishing glossy abis. Kalau kita pandang lebih lama, warna dark blue-nya ini tuh kayak rasa ala-ala glass gitu nggak sih? Buat perlindungan lebih aman dari goresan halus dan juga terhindar daripada bekas sidik jari, baiknya tuh langsung aja beliin casing ya guys. Jujur gue tuh suka sama dimensi Galaxy M34 5G ini. Di genggaman tuh rasanya kayak nyaman gitu ya. Terasanya lebih ergonomis, bodinya juga termasuk yang slim meski menggendong baterai besar 6000 mAh. Ini spill sedikit ya, pemakaian dalam gue tuh bisa tembus sekitar 2 harian gitu cuy. Sektor kamera ini sendiri menggunakan side fingerprint, lalu di bagian kirinya ini ada SIM tray yang hybrid, bisa aktifin 2 SIM atau 1 SIM plus 1 microSD up to 1 TB. Sedangkan di bagian bawahnya itu dilengkapi dengan port jack audio, ada juga port pengecasan yang sudah USB-C dan 1 speaker. Ya, dilengkapi dengan 1 speaker aja. Dan ngomong-ngomong, kalau misalnya kita dengerin musik ataupun nonton gitu ya dengan suara yang sedikit lantang, itu bagian belakang ini agak sedikit bergetar gitu. Nah, salah satu sektor yang kerasa improvementnya itu ada di bagian layarnya yang sekarang itu udah pakai jenis Super AMOLED. Ini tentu ngebuat layar seluas 6,5 inch ini terasa kayak lebih nyaman, ngasilin warna yang lebih vivid gitu ya. Soal bezelnya biasa aja, bagian bawah ini terasanya lebih dominan dan ini menggunakan Infinity U display yang buat beberapa orang tuh mungkin kurang kekinian. Pengalaman saat scrolling tuh terasanya seru ya, terasanya smooth gitu karena udah dikasih refresh rate tinggi 120Hz. Jujur aja saat penggunaan tuh kayak rasanya nyaman gitu ya, di genggaman tuh enak gitu. Mungkin pengaruh juga dari ukuran layar yang sedang aja, nggak gede-gede banget, sekitar 6,5 inch gitu kan, dan desain 3D itu membuat itu kayak lebih nyaman di genggaman, lebih compact gitu rasanya bagi gue ya teman-teman. Dan kemarin tuh kan sempat gue pakai foto-foto ya di luar ruangan, dan gue sih ngerasanya layar ini termasuk kayak yang udah aman ya, karena dikasih tingkat kecerahan itu hingga 1000 nits. Jadi ya wis aman sekalipun pas lagi di jalan gitu ya, mau pesan ojek online ataupun balas chat ataupun lagi foto-foto, ya udah aman nih layarnya. Kalau dulu seri M itu kayak nampaknya nggak begitu serius soal kamera, dan beda banget di tahun ini. Ya sekarang seri tengahnya M ini tuh udah kebagian triple kamera dengan OIS. Ini ngebuat videonya tuh bakal lebih stabil dan juga foto tetap jernih teman-teman dibandingkan dengan seri pendahulunya. Ini gue info dulu untuk bagian konfigurasi kamera yang di bawahnya, dimana ada 8 megapiksel sebagai ultrawide, terus ada juga 50 megapiksel OIS kamera dan 2 megapiksel lagi sebagai makro. Sedangkan buat kamera depannya itu ada peningkatan jadi 13 megapiksel. Nah, ini kita tengok dulu ya mode kamera di bawahnya. Adanya mode fun dengan stiker dan animasi yang unyu-unyu banget, gemes ini sih ya. Ada juga mode potret yang bisa kita atur tingkat bokehnya. Terus pilihan fotonya buat teman-teman yang suka pakai lensa 0,5, di sini pun sudah tersedia ya lensa ultrawide-nya, dan bisa juga hingga 10 kali digital zoom gitu ya teman-teman. Nggak lupa buat resolusi yang lebih besar, kalian tuh bisa nikmatin dengan foto ala-ala 50 megapiksel. Dan tentunya tersedia juga mode lainnya yang kalian tuh bisa kreasin aja deh tuh. Dan so ini dia beberapa hasil fotonya. Jujur gue tuh suka deh pas di kondisi daylight tuh gue bisa dapetin warna yang merata ya. Dari mulai warna langitnya, hijau daunnya, bangunannya pun ya masih kerasa pas. Dan dynamic range-nya pun terbilangnya ya udah cukup luas ya. Ini racikan Samsung ya udah best lah maksudnya. Ya intinya sih warna yang dihasilin tuh kayak udah pas lah buat upload di sosial media. Begitu juga buat foto-foto indoor yang tergolongnya udah bagus nih ya, baik itu pakai lensa utama ataupun lensa ultrawide-nya. Buat foto potretnya pun termasuknya udah rapi ya teman-teman. Paling concern gue tuh ada di warna si objeknya aja yang kerasa itu kayak cenderung gelap gitu. Ya beda cerita lah sama kamera depannya yang terasa itu kayak jernih ya, baik itu menggunakan mode potret ataupun mode autonya. Kalau buat hasil foto low light-nya termasuk ini mah udah jernih teman-teman, dan minim noise juga. Ini pengaruh juga daripada OIS kan. Dan ini gue ambil fotonya tuh pas maghrib gitu, tetap terasa cetar nih ya sekalipun di malam hari. Paling noise dan detailnya bakal kerasa menurun pas pakai lensa ultrawide-nya. Dan ini hitungannya wajar sih.
Buat rekaman videonya bisa hingga 4K 30 fps atau bisa juga 1080 60 fps. Sebagai catatan, saat rekaman video 4K tuh kayak masih cukup terasa goncangannya, dan semoga aja sih ke depan tuh bakal disempurnain lewat update software. Kalau ini contoh rekaman di Full HD 30 fps teman-teman. Kalau 30 fps kita tuh bisa macem-macemin, dari mulai lensa ultrawide. Yang ini 2 kali, bisa juga hingga zoom. Ini 4 kali dan 10 kali. Wah, ada T-Rex sini. Bentar nggak sih T-Rex tuh? Ini contoh rekaman videonya dengan fitur ultra steady. Wah, lagi panas-panas nih, sambil lari ah. Oke, segitu aja tes daripada fitur ultra steady-nya. 80 30 fps sambil jalan bakal kayak gini. Bisa juga pindah ke lensa ultrawide. Yap. Dan semisal rubah ke kamera depannya bakal kayak gini. Galaxy M34 ini menggunakan One UI versi 5.1 dengan berbasis Android 13. Fitur unggulan yang gue suka itu objek erasernya buat hapus objek yang mungkin mengganggu nih ya pas lagi berfoto. Caranya tuh tinggal pilih yang bagian edit. Nanti di pojokan kanan tuh kayak ada titik 3 gitu, kalian tinggal tap aja. Dan setelahnya tuh tinggal tap aja objek yang nggak penting, terus langsung hapus aja. Simple banget kan? Iya, selagi bagian backgroundnya tuh nggak begitu rumit, ini sih rasanya cukup halus ya editannya. Fitur lainnya smartphone 3 jutaan itu udah dilengkapi dengan NFC buat kebutuhan cek saldo ataupun isi saldo kartu elektronik kalian nih. Lanjut, buat bagian memorinya ini tuh hanya tersedia satu pilihan ya, dengan RAM 8GB dan juga ROM-nya tuh 128GB. Dan buat dapur pastinya itu menggunakan CPU Exynos 1280 dengan 5 nanometer. Ya, kalau teman-teman ingat pernah hadir di Galaxy A53 sebelumnya ya. Ya, pokoknya kebutuhan main game mobile kayak PUBG M gitu ya, dapat settingan smooth high atau bisa juga hingga SD high. Saat penggunaan dalam ruangan sih gue rasanya suhunya adem dan udah termasuk yang smooth ya teman-teman, karena kan pengaruh juga daripada refresh rate tinggi di 120 Hz nya. Buat bagian baterai sendiri juga terasanya awet banget. Cara ya buat dilengkapi dengan baterai yang juga besar buat di kelasnya, yang rata-rata tuh mungkin smartphone lain kayak 4500 atau mentok-mentoknya goceng lah ya baterainya. Lah, Galaxy M34 5G ini itu baterainya hingga 6000 mAh cuy. Gue sih kemarin tuh ngetes baterainya sendiri bisa bertahan hingga 2 harian gitu ya teman-teman, dengan SOT tuh lebih dari 5 jam. Top dah pokoknya. Kalau buat mode casannya itu mendukung 25 watt, yang mana ngisi 30 menit itu dapat di angka 40%-an, atau hingga full butuh waktu kurang lebih sekitar 100 menitan lah. Ya, ini jatuhnya sih bukan pengecasan yang gercep gimana gitu ya, bukan, tapi kayak gue akui baterainya tuh bisa dibilang bakal bikin kita tenang. Semisal kalian tuh kayak mobile seharian terus kayak lupa bawa power bank gitu ya, ini udah aman banget pakai Galaxy M34 ini. Ya, intinya sih Galaxy M34 ini tuh emang gak ada matinya urusan baterai ya. Terutama buat kalian yang mobile tapi pengen tetap bisa online seharian gitu ya, buat yang suka konten tempat-tempat yang estetik gitu ya, yang lagi viral gitu misalnya, ya kamera ini juga bisa diandelin. Atau sekedar mungkin buat kebutuhan hiburan nonton berlama-lama, ya udah paling bener lah di Galaxy M34 5G ini. Karena selain baterainya besar yang awet, layarnya juga kini udah Super AMOLED, jadi lebih nyaman aja gitu ya dipandangnya. Sebenarnya kalau mau lebih nyaman lagi bisa sih pakein pancol ataupun bezel yang mungkin dibuat lebih tipis gitu ya. Ya kayak gini-gini sih sebenarnya jatuhnya selera aja. Nah, buat yang berminat, link pembeliannya gue taruh aja pada kolom deskripsi. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Kalau kalian punya pendapat lain tentang Galaxy M34 5G ini, boleh dong tulis aja di kolom komentar. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.